Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kelas 448 di sini akan ngebahas materi akuntansi biaya 2 tentang pricing. Kuy perhatiin. Perkenalkan, nama saya Guru dan ini teman saya Septi dan Mala. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pricing, kita harus tahu dulu apa sih pricing itu. Pricing adalah proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Dengan kata lain, pricing bisa disebut juga sebagai penetapan harga. Dalam pricing atau penentuan harga dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, customer, kedua, kompetitor, dan ketiga, cost. 1. Customer. Jadi, pelanggan memengaruhi harga melalui efeknya pada permintaan atau demand atas barang dan jasa. Lah, permintaan barang dan jasa dipengaruhi juga oleh spesifikasi dan kualitas produk. Yang kedua, kompetitor. Adanya pesaing pasti ada persaingan harga, dan adanya kompetitor juga bisa digunakan oleh manajer untuk mempelajari teknologi, kapasitas produksi, dan strategi kompetitor sehingga bisa memperkirakan biaya produksinya. Yang ketiga, cost. Cost mempengaruhi penawaran atau supply sehingga mempengaruhi harga. Misalnya, kalau biaya produksinya turun, kuantitas produksi akan naik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang costing dan pricing for the long run. Jadi, pricing for the long run atau penetapan harga jangka panjang adalah keputusan strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan bisa diprediksi. Untuk itu, manajer harus bisa memanage biaya jangka panjang. Dan juga kita menetapkan harga untuk jangka panjang karena ternyata bukan di MDLFOH marketing expense dan administrasi expense saja yang akan diperhitungkan. Kita harus memperhitungkan juga yang namanya value chain, misalnya R&D, biaya riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan ini biasanya muncul kalau kita mau mengeluarkan produk baru. Jadi, sekarang komponen biaya itu ada di MDLFOH marketing, administrasi, dan R&D. Selanjutnya kita akan membahas mengenai long run pricing approach. Di dalam long run pricing ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah market based approach. Pada pendekatan market based ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor terlebih dahulu. Selanjutnya memeriksa dan menentukan biaya, lalu menetapkan target berdasarkan perceived value atau seberapa dibutuhkannya produk tersebut di pasaran dan kompetitor atau harga pesaing. Yang kedua adalah cost based approach. Untuk tahapan-tahapan pada pendekatan cost based, yang pertama adalah memeriksa biaya terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor, dan yang terakhir adalah menetapkan price dengan menambahkan markup. Selanjutnya ada non-cost factor dalam pricing. Ada 3 jenis non-cost factor dalam pricing. Yang pertama adalah price discrimination atau penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Lalu yang kedua adalah peak load pricing atau menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk yang tersedia tinggal sedikit. Lalu yang ketiga adalah international pricing atau harga jual produk berbeda-beda antar negara sesuai dengan daya beli masyarakat masing-masing. Contoh soal dan pembahasan. Di contoh soal kali ini kita ambil dari soal UAS tahun 2019-2020. Soalnya, perusahaan PKN Jaya menjual sebuah produk untuk keperluan peralatan belajar. Devi Nur sebagai seorang CEO berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan melakukan analisis biaya dan pelanggan untuk menentukan target penjualan dan harga per unit yang tepat. Beberapa data tahun lalu tersedia, namun tidak semua data tersedia. Data-data yang tersedia sebagai berikut. Jumlah per unit yang diproduksi yaitu sebesar 400.000 unit. Rate of return of investment sebesar 8%,
total investment in asset sebesar 17 miliar 250 juta rupiah, biaya variable per unit sebesar Rp35.000 per unit, dan biaya tetap per tahun sebesar 21 miliar 500 juta rupiah. Diminta ketentuan sebagai berikut. Poin A, diminta menghitung operating income, harga jual per unit, total pendapatan penjualan, dan persentase markup terhadap full cost. Poin B, diminta mencari harga jual per unit jika biaya tetap dan biaya variabelnya dikurangkan. Poin C, jika kondisi pada poin B disetujui akan menyebabkan penurunan penjualan dari tahun sebelumnya, maka hitunglah jumlah operating income-nya. Pertama, kita akan menghitung operating income. Operating income didapatkan dari rate of return of investment dikalikan dengan investment, yaitu 8% dikalikan dengan 17 miliar 750 juta. Sehingga didapatkan target operating income sebesar 1 miliar 420 juta rupiah. Nah, kedua, kita akan mencari harga jual per unit. Pertama yang harus kita lakukan menurut data yang didapat adalah mencari target contribution margin, yaitu dengan menambahkan target operating income ditambah dengan total fixed cost, sehingga didapat target contribution margin sebesar 22 miliar 920 juta rupiah. Kemudian kita akan mencari target contribution margin per unit dengan membaginya dengan total unit yang terjual, yaitu sebesar 400.000 unit. Sehingga didapat target contribution margin per unit yaitu sebesar Rp57.300 per unit. Selanjutnya, mencari harga jual per unit, yaitu dengan cara menambahkan target contribution margin per unit ditambahkan variable cost per unit, sehingga didapatlah harga jual per unit yaitu sebesar Rp92.300 per unit. Kemudian kita akan mencari total pendapatan penjualan dengan cara mengalihkan harga jual per unit yang tadi kita peroleh dengan unit yang terjual, sehingga diperoleh total pendapatan penjualan sebesar 36 miliar 920 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari persentase markup terhadap full cost per unitnya. Pertama, kita akan mencari fixed cost per unit dengan cara membagi total fixed cost dengan unit yang terjual, sehingga didapat fixed cost per unit sebesar Rp53.750 per unit. Setelah memperoleh fixed cost per unit, kita akan menjumlahkannya dengan variable cost per unit dan akan didapatkan full cost per unitnya sebesar Rp85.750 per unit. Nah, selanjutnya cara menghitung persentase markup adalah dengan cara mengurangkan harga jual per unit dikurangkan full cost per unit dan dibagi full cost per unit dan dikalikan 100%, yaitu 92.300 dikurang 88.750 dibagi 88.750 dikalikan 100%, dan diperolehlah data persentase markup terhadap full cost sebesar 4%. Lanjut ke poin B. Berapa harga jual per unit jika CEO berencana mengurangi variable cost dan fixed cost-nya dengan menggunakan persentase markup yang kita cari sebelumnya. Pertama, kita akan mencari total fixed cost yang baru dengan mengurangkan total fixed cost sebelumnya dikurang pengurangan fixed cost, sehingga diperoleh total fixed cost yang baru sebesar 19 miliar 250 juta rupiah. Kemudian kita cari fixed cost per unitnya, yaitu dengan membaginya dengan unit yang terjual, yaitu 400.000 unit, sehingga didapat total fixed cost per unit yaitu sebesar Rp48.125 per unit. Nah, kemudian kita cari full cost per unitnya dengan menjumlahkan fixed cost yang baru yaitu sebesar 48.125 ditambah variable cost per unit yang baru yaitu sebesar 32.000 dan diperolehlah full cost per unit yang baru yaitu sebesar Rp80.125 per unit. Nah, cara mencari harga jual per unit yang baru yaitu dengan mengalihkan full cost per unit dikalikan 100% ditambah persentase markup sebesar 4%, sehingga 80.125 dikali 104% dan diperoleh harga jual per unit yang barunya. Kita pindah ke poin C. Karena keputusan yang diambil di poin B sebelumnya membuat kualitas produk menurun dan berdampak pada penurunan penjualan per unit turun 5% dari tahun sebelumnya. Apa operating income-nya jika hal tersebut terjadi? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari penjualan unit akibat dampak tersebut dengan mengalihkan unit yang terjual
yaitu 400.000 unit dikalikan 95% karena penurunannya penjualannya yaitu sebesar 5% dari sebelumnya. Sehingga diperoleh unit penjualannya yaitu sebesar 380.000 unit. Kemudian kita akan mencari total penjualan dengan mengalihkan harga jual per unit yang tadi kita cari di poin B dikalikan dengan unit penjualan sebesar 380.000 unit, sehingga didapat total penjualan sebesar 32.332.040.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari total operating income-nya dengan cara mengurangkan total penjualan dikurangkan total fixed cost dan total variable cost, yaitu 32.332.040.000 dikurangkan 12.800.000.000 dikurang 19.250.000.000 dan diperolehlah operating income yang terbaru yaitu sebesar 282.040.000 rupiah. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye. Created using Powtoon.